Baik, Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu pasti jadi saksi ya, bahwa beberapa tahun yang lalu mungkin Bapak Ibu sama-sama tahu, waktu itu kita masih pembebasan lahan, kondisinya masih semak belukar, dan Bapak Ibu ikut kontribusi, entah itu 10.000, 20.000, 100.000, dan berapapun itu nominalnya, mudah-mudahan nanti yang dikonversi jadi beton, jadi pasir, semen, batu, bersaksi di akhirat. Untuk Bapak Ibu semuanya, mengalir pahalanya, menjadi jariah untuk Bapak Ibu semuanya. Amin, Allahumma amin. Dan kabarnya Bapak Ibu sudah mulai ditempati ya. Tadi yang warna hijau itu asrama. Kemudian yang tadi yang letter U itu ruang kelas. Nah, yang sedang progres itu ruang kelas. Maka kami mengajak Bapak Ibu masih terus amal soleh ini dibuka untuk Bapak Ibu yang mau ikut kontribusi, bisa langsung klik link yang kami bagikan di kolom komentar sidak.id /UAS. Wakaf Bangun Pondok Pesantren Az-Zahra bersama UAS. Itu linknya Bapak Ibu. Boleh di-save dulu atau boleh langsung diklik dan pilih nominal donasinya, kemudian langsung transaksi di situ, berwakaf, berdonasi. Oke, nanti kita lanjutkan. Saya akan sampaikan gitu ya, gimana caranya kalau Bapak Ibu gaptek, bingung, nanti insya Allah saya demokan di pertengahan kajian nanti setelah sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu, saya yakin sudah nggak sabar mau belajar pada malam hari ini. Guru kita juga sudah berada tengah-tengah kita. Kita awali dengan sama-sama membaca ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa thalabul ilmi. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Sebelum saya mulai, Bapak Ibu, meskipun kita kajiannya virtual, saya mengajak Bapak Ibu tetap menjaga adab-adab dalam belajar. Salah satunya menatap wajah guru. Menatap wajah guru dengan Bapak Ibu open kamera. Buka kameranya, kemudian pastikan tidak nyambi-nyambi, posisikan dalam kondisi yang 100% siap menyimak, ya tidak nyambil-nyambil, karena prinsipnya yang serius saja itu belum tentu akan menyerap ilmunya 100%, apalagi yang nyambil-nyambil. Jadi kita posisikan dalam kondisi serius untuk menyimak ilmu. Ya, baik. Tema pada malam hari ini adalah dosa yang hukumannya Allah segerakan di dunia. Ngeri banget nih. Kita akan dengarkan langsung malam hari ini bersama guru kita, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Baik, pada guru kami yang kami muliakan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkan kami ilmu yang bermanfaat. Wanfa'na bima 'allamtana. Ilmu yang kami sudah tahu buat dia berguna untuk kami, bukan malah menjadi azab bagi kami. Allahumma aftah qulubana, bukakan pintu hati kami. Wamla' qulubana bil hikmati wal iman, penuhi hati kami dengan hikmah dan iman. Allahumma ja'alna minar rasyidin, jadikan kami orang yang berhati lurus, berfikir lurus, berkata lurus, beramal lurus. Wa ja'alna minal mukhlasin, jadikan kami orang-orang yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak Ibu Abang Kakak Adik Sahabat Hijrah bersama Ustadz Abdul Somad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita malam ini hadis dari Imam At-Tabrani. Imam At-Tabrani punya 3 kitab hadis besar, Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam Al-Awsat, Al-Mu'jam Al-Saghir. Hadis ini diambil dari kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Hadisnya hadis sahih. Ma min dzambin, tidak ada dosa, ajdaru an yu'ajjalallahu ta'ala li sahibihil uqubata. Tidak ada dosa yang lebih layak untuk dijatuhkan hukumannya, disegerakan di dunia. Dosa yang disegerakan hukumannya di dunia. Jadi dosa ini ada hukumannya nanti di akhirat, ada yang hukumannya disegerakan di dunia. Hukuman itu terbagi pada 2. Yang pertama, hukuman ketika kita masih ada di dunia ini, masih hidup. Dan ada hukuman itu nanti begitu kita sudah mati, baru nanti di akhirat. Nah, dosa-dosa ini disegerakan di dunia. Ma'ama yaddakhiruhu lahu fil akhirah.
Dan di akhirat nanti sudah disiapkan Allah. Jadi bukan berarti kalau sudah di dunia dapat, di akhirat nanti sudah lepas, enggak. Ma yaddakhiruhu lahu, disimpan Allah, disiapkan untuk dia nanti di akhirat ada lagi. Jadi yang di dunia ini baru dapat mukaddimahnya aja. Nanti kelanjutannya di akhirat dapat azab lagi. Apa saja azab itu? Dalam hadis ini cabangnya 3. Ini batang kayu namanya batang azab. Cabangnya ada 3. Tapi 3 ini punya ranting-ranting. Nah, ini akan kita jelaskan. Yang pertama azabnya, yang pertama perbuatannya adalah qati'atur rahim. Qati'atur rahim. Memutus tali silaturahim. Qati'atur rahim. Memutus tali silaturahim. Ranting dari yang pertama ini adalah anak kepada ibu. Setiap hari kita mendapatkan potongan berita entah dari Instagram, entah dari TikTok. Seorang ibu dibawa anaknya belanja ke pasar. Selesai belanja anaknya hilang. Seorang ibu ditinggalkan di minimarket, anaknya hilang. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, seorang ibu dibonceng oleh anaknya, laki-laki gagah, tegap, diturunkan anaknya di lampu merah. Saya pagi mau ngantar ustazah, saya tengok, barulah menjawab pertanyaan saya selama ini, kok bisa orang-orang tua ini ada di lampu merah? Kapan mereka bisa jalan kaki? Kemari jam 7 sudah ada standby. Rupanya diantar. Ini azabnya. Azabnya ini. An yu'ajjilallahu ta'ala li sahibihi al-uqubata fid dunya. Nanti wahai kalian yang menyia-nyiakan ibu kalian. Anak kalian juga akan menyia-nyiakan kalian. Kau antar sekarang dia ke lampu merah, kau pun nanti juga akan diantar anakmu. Anakmu sendiri akan mengantarmu nanti. Mungkin waktu peristiwa itu terjadi, saya sudah mati, sudah tak ada lagi. Tapi kalian ingat cakap saya ini. Karena yang saya sampaikan ini bukan omongan saya. Hadis Nabi, hadisnya sahih dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu an. Dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir Imam Tabrani. Jadi orang yang menyampai hati begini, putus silaturahim begini, menyiksa orang tua begini, yang mengantarkan ke panti jompo. Oh nggak bisa Pak Ustadz, rumah saya sempit. Rumah kau sempit, kenapa muat untuk istrimu? Kenapa muat untuk anakmu? Kenapa muat untuk iparmu? Kenapa muat untuk mertuamu? Kenapa untuk emakmu tak muat? Nah, nanti sampai masanya kau akan tua juga. Dan kau akan jadi mertua. Dan kau akan jadi orang tua. Kau akan merasakan juga azabnya itu. Bukan kata saya. Yu'ajjilallahu ta'ala li sahibihi al-uqubata fid dunya. Cabang yang pertama adalah kepada ibu. Ibu dulu. Kenapa ibu dulu? Karena ibu mendapatkan 3 baru ayah. Yang kedua kepada ayah. Orang yang membiarkan orang tuanya, entah karena sebab tak tahu kita entah apa sebabnya, lalu kemudian dia pun juga akan merasakan azabnya. Na'udzubillah. Saya punya anak laki-laki. Anak laki-laki kita, tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kita pikirkan ini adalah diri kita akan datang. Adapun mereka yang lalu-lalu itu udah lewat itu sudah. Yang kita pikirkan ini adalah bagaimana kita nanti menjalani hari-hari kita yang sekarang muda, gagah perkasa, lama-lama akan tua. Dan setelah itu kita pun akan duduk sendiri. Bisa jadi bini kita mati duluan. Bisa jadi kita nanti entah sama siapa di rumah. Maka hati-hati. Bagi yang sudah melakukan, tak ada jalan lain kecuali bertaubat, memperbaiki diri. Yang ketiga, ayah, ibu, ayah, saudara. Saudara kandung.
Aqrabin namanya, kerabat. Karena lil walidaini, kedua orang tua, wal aqrabin, dan kerabat. Orang tua dan kerabat. Kakak laki-laki, kami di Sumatera menyebut abang. Adik laki-laki, kakak perempuan, adik perempuan. Tidak ditolong, dibiarkan, disia-siakan. Saya pun susah juga Pak Ustadz, nggak bisa menolong. Oke, tak bisa kita tolong. Tidak bisa menolong dengan harta, dengan cakap. Idkhalus surur, menyenangkan hatinya, membahagiakan hati. Tidak semua orang ini kita tolong pakai duit. Kita pun bukan orang mampu, bukan orang kaya. Saya banyak orang jumpa sama saya. Sebetulnya saya paham, dia ada duit dia. Cuman dia punya masalah hidup. Dia cuman mau cerita. Tak ada kawan dia bercerita. Dia mau cerita. Ya kita dengarkan cerita dia. Begini, begitu, begini. Kita ingat, kalau kita bisa tulis, kita catat. Saya selalu kalau orang cerita, saya tulis. Kan ada note di situ, tulis. Buatkan poin-poinnya. Poin 1, jawabannya ini. Poin 2, poin 3. Saya begitu kalau menjawab pertanyaan orang. Saya tangkap apa yang, supaya ngomong saya nggak ngalor ngidul. Oh, 1, 2, 3, 4. Selesai dia ngomong, 1 tadi yang kau bilang ini jawabnya. Nomor 2 ini jawabnya. Nomor 3 ini jawabnya. Jadi orang-orang yang membiarkan saudaranya, sampai masanya nanti kita akan berada ramai, tapi kita sepi. Hiruk pikuk kota besar Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Medan, Makassar, Sorong. Tapi sampai masanya nanti kita kesepian, kesunyian. Kenapa? Ditinggalkan orang. Gara-gara apa itu? Memutuskan tali silaturahim. Jangan putus tali silaturahim. Karena kita sedang memutuskan hubungan dengan Allah. Man ahaba yubsatulahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Saya mendapatkan ilmu ini dari buku, dari guru, dari buku, dan dari perjalanan hidup. Rasanya banyak juga lah udah tempat berjalan. Saya sekolah SD di Kisaran. Habis itu SMP, SMA, Sanawiyah, Aliyah di Medan. Habis itu kelas 3 di Ermole, Indragiri Hulu. Habis itu di Pekanbaru S1 2 semester. Habis itu di Mesir. Habis itu di Selangor UKM 1 semester. Habis itu ke Maroko. Habis itu pulang ke Jakarta sempat setahun. Habis itu pulang ke Pekanbaru. 9 tempat ini saya lewati. Tentu saya banyak kenal orang, kawan, sahabat, jamaah. Sengaja saya dibuat Allah SWT, banyak sekali saya tempat singgah, mampir sini, transit sini. Banyak umur saya hilang. Hilang umur. Tapi setelah saya renung-renung, rupanya banyak hikmah di situ. Saya menengok bagaimana orang setelah tua, yang dulu hebat, yang dulu dihormati orang. Entah apa dosa dia dulu. Akhirnya di hari tua hanya berenang di air mata. Jangan berenang di air mata. Macam mana berenang di air mata, Pak Ustaz? Air mata kan setetes 2 tetes. Begitulah bahasa ungkapan. Kita sendiri yang menyiapkan tempat renang kita itu. Sejahat apapun orang, ya kalau kita takut dipinjamnya duit kita, takut kita, ya jangan sampai putus sama sekali. Apalagi menganiaya, menzolimi. Ada keluarga yang sanggup menyantet. Yang ngasih tahu saya yang tukang ruqyah. Di ruqyah yang ngaku anak yang nyantet. Saya yang meletakkan boneka itu di situ. Boneka itu dicucuk-cucuk pakai jarum. Ada manusia sanggup menyantet keluarga. Sampai masanya nanti kau juga akan. Kalau kita menjadi korban, jadilah kita pemutus. Misalnya,
Dulu kakek kita, na'udzubillah, kakek kita jahat ke bapaknya. Habis itu bapak kita pun jahat juga ke kakek kita. Sekarang giliran kita. Jangan kita teruskan. Kita putus. Kita menjadi pemutus mata rantai. Putus, buat baik. Supaya nanti ke anak kita dia baik ke kita. Kenapa Nabi Ibrahim itu punya anak baik? Ismail. Karena Nabi Ibrahim memutus itu. Nabi Ibrahim tidak melanjutkan itu kepada Azar. Ya abati, wahai ayahku. Sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan memintakan ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa. Innahu kana bihafiyya. Allah akan mengampunkan dosa-dosa. Itu dari cabang yang pertama. 3 cabang. Cabang pertama, rantingnya ibu, ayah, saudara. Oke, kita lanjutkan. Cabang yang kedua. Cabang yang kedua dosanya namanya al-khiyanatu. Khiyanatu, khianat. Lawan dari kata khianat adalah amanat. Amanah lawannya khianah. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Berkhianat. Khianat ini khianat yang mana? Cabang yang kedua khianat, rantingnya 1. Orang yang paling dekat dengan kita. 1 kasur, 1 tempat tidur, 1 bantal, 1 kamar, 1 rumah. Suami istri. Jangan berkhianat. Sampai masanya nanti kau akan dapat dosanya di dunia. Yang tidak ada hubungan rahim. Kalau anak dengan ibu, rahim. Anak numpang di rahim ibu. Anak dengan ayah, rahim. Karena anak ini asalnya nutfah, suami. Anak dengan saudara, rahim. Karena anak dengan saudara sama-sama tinggal di rahim ibu. Nah ini yang khianat ini antara istri dengan suami. Nggak ada hubungan rahim. Karena mereka emaknya lain, ayahnya lain, maknya lain, ayahnya lain, menikah mereka. Dipertemukan Allah SWT. Lalu kemudian dia mengkhianati. Berkhianat. Itu azabnya adalah yu'ajjilallahu li sahibihil uqubata fid dunya. Kita pun juga akan dikhianati orang. Khianat tentang masalah perasaan, khianat masalah keuangan, khianat masalah kepemilikan, khianat masalah pergaulan. Jangan mengkhianati pasangan. Yang kedua, siapa orang setelah orang paling dekat dengan kita itu? Mulai keluar rumah, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah depan, sebelah belakang. Tetangga. Mengkhianati masalah sempadan batas tanah rumah, mengkhianati masalah jalan, mengkhianati masalah tempat parkir, mengkhianati masalah binatang ternak. Kita yang punya kucing, nya di tanah dia. Kita yang punya ayam, tapi tidurnya di pohon mangga kita, tapi nya di tanah dia. Ini ayam kau. Iya, tapi dia tidurnya di atas. Kita yang punya sapi. Tapi yang diinjaknya tanah dia. Sapi kalau sudah menginjak tanah, tanah padat. Kalau tanah padat, menggemburkan tanah itu bukan senang. Saya diundang orang ceramah ke satu desa. Saya kalau ceramah itu saya tanya, apa yang cocok untuk di sini? Apakah narkoba? Apakah tentang kejahatan remaja? Tolong Ustadz ceramahkan di sini supaya sapi jangan dilepas di tanah orang. Karena kalau sapinya nginjak tanah kami, tanahnya jadi padat, kami nggak bisa tanam jagung, nggak bisa tanam tembakau, nggak bisa tanam padi. Berkhianat. Berkhianat kepada orang. Sekarang pengkhianatan ini kan sudah jadi konsumsi publik. Dipoto, di-share.
Jalan trotoar ditutup jadi taman, ditutup jadi parkir. Itu berkhianat itu. Orang yang amanah itu milik orang lain. Khianat. Lawan dari amanah adalah khianat. Maka nanti sampai masanya kita pun akan. Ada orang yang tidak Islam. Tapi dia bisa amanah, jujur. Jadi saya ini orangnya penasaran. Kenapa saudara-saudara kita ini tidak Islam, tapi dia kok jujur ya? Dibeli cincin emas. Baru dipakai 2-3 hari hitam. Kenapa? Rupanya kadar emas itu dicampur. Entah dengan apa dia campur. Hitam emas. Tapi kalau beli di situ nggak bercampur. Kenapa kalian jujur? Orang ini nggak percaya sama neraka. Bagi dia nggak ada neraka itu. Tapi dia jujur. Kenapa dia jujur? Karena dia percaya kepada karma. Dalam Islam tak ada karma. Saya kalau saya berkhianat, berarti azab saya 2. Di dunia saya akan dikhianati orang, nanti di akhirat saya akan kena azab api neraka. Mereka tidak percaya akhirat. Bagi mereka nggak ada itu neraka, nggak ada. Tapi dia percaya kepada karma. Jadi ruh di badannya ini, nanti kalau dia mati, ruhnya ini kotor, jahat. Ruhnya ini nanti akan kena karma. Masuk ke dalam makhluk lain, bisa jadi makhluk ke manusia juga, tapi manusia yang derajatnya rendah. Bisa juga masuknya ke dalam monyet, bisa masuk ke dalam babi, bisa masuk ke dalam anjing, dia akan disiksa sampai ruhnya bersih. Setelah ruhnya bersih, baru dia bisa menghadap Tuhan. Saya tahunya itu saya cari-cari, saya baca-baca. Kenapa orang ini jujur? Tidak semua, sebagian. Karena di antara mereka pun juga ada yang percaya, ada yang tidak. Kenapa dia jujur? Padahal dia tidak percaya kepada Allah. Ternyata dia yakin bahwa kalau saya nanti buat ini, saya akan kena di dunia. Kalau saya nipu orang, nanti saya kena tipu. Pengkhianatan yang pertama pada orang terdekat. Yang kedua adalah jiran tetangga. Siapa lagi? Yang ketiga, cabang yang kedua khianat. Yang kedua ini punya ranting, istri, suami, jiran, tetangga, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Kalau kita punya usaha bisnis, customer, konsumen. Saya beberapa kali kena. Saya kalau sudah belanja, saya pilih orang yang kira-kira kalau saya beli barangnya, nanti hasilnya itu dia akan berzakat ke Basnas. Kenapa kita tidak beli mainan ini di sana? Ini kalau kita belanja di sini, ini insya Allah dia akan bayar zakat nanti. Kalau di sana orangnya nggak berzakat. Setelah beli mainan 2, mobil-mobilan. Satu untuk Hazik, satu untuk Sami. Nanti rencana pulang mainan. Hidupkan yang pertama. Baru dihidupkan yang pertama, tanggal bannya sebelah. Saya tengok. Rupanya udah retak memang barang itu. Retak tempat ban mobilan itu. Diginikannya aja. Jadi begitu dia nabrak sedikit, udah. Yang satu lagi tak jalan. Dalam hati saya ternyata memang beratlah kita mau berbuat baik sesama. Tapi bukan berarti saya tobat mau belanja sama orang Islam. Enggak. Saya tetap dengan prinsip saya tak mau, alah Ustaz itu cuma ceramah aja, dia sendiri nggak melaksanakan. Saya mau yang saya ceramahkan itu saya amalkan. Tapi orang-orang berkhianat begini nih, berkhianat kepada pembeli, kepada konsumen. Mencampur cabai busuk, mencampur duku mentah, mencampur mangga berulat. Pengkhianat. Kita pun juga nanti akan dikhianati orang. Mengulur-ulur bayar hutang. Matlul ghani zulmun. Mampu tapi mengulur. Zalim. Kama tadinu tudan. Sebagaimana kau menzolimi, menganiaya orang, kau pun juga nanti sampai masanya akan dianiaya orang.
Kalau saya berpikir sederhana aja. Sedangkan kita udah berniat baik, buat baik, pun kadang kita dapat yang tak baik. Apalagi lah kalau kita memang niat yang tak baik, betul. Yang ketiga, wal kadhib. Yang terakhir yang ketiga, wal kadhib. Kadhib, bohong, dusta. Kalau yang pertama tadi, yang ada hubungan rahim. Ibu, ayah, saudara. Kalau yang kedua ini khianat kepada orang yang tidak ada hubungan rahim. Istri, suami, tetangga, konsumen, kawan sekantor, atasan bawahan, direktur dengan karyawan. Kalau yang ketiga ini kazib ini umum. Kepada yang ada hubungan rahim pun bisa, yang tak ada hubungan rahim pun bisa. Kalau kita mendustai, kita akan didustai. Kalau kita membohongi, kita akan dibohongi. Azabnya kita dapat di dunia, dan di akhirat pun nanti juga sudah disiapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-kadhib, bohong, dusta, ra'su kulli khati'ah. Induk dari segala dosa adalah dusta. Satu dusta, satu bohong, dia akan disusul oleh 100 dusta. Orang yang berdusta, orang yang berbohong, orang yang menipu, walaupun nampak zahirnya tenang, kenyang, senang, tapi sesungguhnya hatinya gelisah, risau, berefek kepada badannya, berefek kepada penyakit, naik darah tingginya, naik jantung koronernya, naik kolesterolnya, gelisah, stres, depresi, anxiety. Makan obat ini, makan ini, tidak juga tenang, masuk penyakit buah pinggang, jantung, macam-macam. Nauzubillah. Inilah kata Nabi dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, 3 cabang dosa yang melahirkan ranting-ranting yang mengundang azab Allah. Ma min dzambin ajdaru, tidak ada dosa yang lebih layak an yu'ajjilallahu ta'ala li sahibihi al-uqubata fid dunya, disegerakan Allah azabnya di dunia, dia sudah dapat ma'a ma yaddakhiruhu lahu fil akhirati, di akhirat dia dapat min qati'atir rahim, silaturahim, memutus silaturahim, wal khianati, berkhianat, wal kadhibi, dan dusta. Riwayat Imam At-Tabrani dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Demikian Bang Alvin Firdaus, sekarang jam 8.40. Saya kembalikan. Sebagaimana biasa kita lanjutkan dalam dialog interaktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tabarakallah. Ada 3 dosa Bapak Ibu yang Allah segerakan hukumannya di dunia. Dan di akhirat juga kita akan dapat hukuman juga gitu ya. Ada 3. Yang pertama adalah qati'atur rahim, memutus tali silaturahmi. Tadi ada 3 cabang disampaikan oleh guru kita, memutuskan silaturahmi kepada ibu, memutuskan silaturahmi kepada ayah, dan memutuskan silaturahmi dengan kerabat. Itu sebuah keniscayaan kalau kita sudah qati'atur rahim, misalnya seorang anak meninggalkan orang tuanya, pasti kelak nanti ketika kita jadi orang tua juga akan ditinggalkan oleh anak. Kemudian yang kedua adalah khianat. Ini khianat ada beberapa cabang, ada 3 juga, berkhianat kepada pasangan, berkhianat kepada tetangga, berkhianat kepada pelanggan, customer, dan lain-lain. Itu juga akan dibalas oleh Allah kontan di dunia. Yang ketiga adalah dosa, induk dari segala dosa, yaitu kadzib, dusta. Jika kita berdosa, kita juga akan didustai oleh orang lain. Allah akan langsung balas di dunia. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu. Saya akan persilahkan untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom ini. Ada fitur untuk Bapak Ibu angkat tangan. Silahkan diklik ya tombol angkat tangannya. Atau yang kedua, jika Bapak Ibu tidak paham, bisa di kolom komentar ya, kolom chat untuk bisa bertanya. Untuk yang pertama, saya persilahkan Ibu Yuli dari Mempawah. Nah, yang paling atas nih.
Saya persilakan Ibu, silakan buka mic-nya. Nah, sampaikan pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ibu, mohon maaf suaranya agak kecil. Mungkin karena pakai headset ya? Coba headsetnya masih kecil. Headsetnya dilepas saja mungkin. Ya, jadi mic-nya pakai mic device-nya langsung, HP atau laptopnya. Bisa tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nah, jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mungkin pertanyaan ini agak sedikit di luar dari pembahasan. Ada dua pertanyaan, Ustadz, yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu tentang berkaitan dengan makanan. Makanan dari hasil, terutama dari sayuran ya. Kalau di daerah kami itu mayoritas kan penduduknya orang Chinese. Jadi sayuran itu ditanam dari pupuk mayoritas olahan dari mohon maaf bab 1 gitu. Jadi terus terang selama ini saya ragu gitu. Bagaimana cara menyikapi kami? Apakah itu sebenarnya kalau udah diolah dengan tanaman itu udah halal kita makan? Sementara kan itu ada percikan-percikan di situ, Ustaz. Karena kami menyaksikan sendiri gitu olahannya itu seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mohon maaf, bagaimana sikap kita terhadap pasangan kita jika mengajak untuk taat gitu, gitu Ustaz maksudnya. Sementara gimana ya, pasangan kita itu agak kurang respon gitu, terutama untuk ibadah Ustaz, karena kayak saya sendiri pribadi sebagai istri, kalau saya sendiri hanya berjuang sendiri gitu kan, otomatis lama-kelamaan saya juga nggak ada pegangan, lemah gitu kan. Saya ingin mohon solusinya bagaimana sikap kita supaya mengajak pasangan kita supaya untuk taat, tetapi dengan tidak cara menyinggung perasaannya. Itu aja Ustadz. Terima kasih atas jawabannya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sayuran, wortel, kentang, kubis yang dipakai pupuk tai babi, maka memakannya itu halal. Karena dia sudah bercampur dengan tanah, berproses dari bercampur dengan tanah, dengan pupuk, mengalami berbagai proses, akhirnya jadi sayur, jadi wortel, jadi kentang, jadi brokoli, dan lain sebagainya. Kalau dikhawatirkan proses terakhirnya itu dia kena kencing, karena kita kalau kena bukan cuma kulit, kena air kencing, kena kotoran, disamak. Jadi waktu mencucinya itu, ambil botol, masukkan tanah, disiram sekali pakai air tanah, baru 6 kali pakai air biasa. Siram pakai air tanah, habis itu 6 kali pakai air biasa. Begitu juga kalau kita mengontrak rumah atau beli rumah yang bekas anjing di situ. Siram pakai air tanah, siramkan. Habis itu baru dibilas pakai air biasa. Begitu juga dengan saudara-saudara kita yang kerja di Hong Kong, di Bangkok, di Taiwan, yang kebetulan dia di tempat cuci babi. Tak terelakkan lagi, memang udah itulah kontrak kerja untuk mencari nafkah. Nah, siapkan air tanah, siramkan sekali pakai air tanah, yang bekas-bekas percik, habis itu baru 6 kali pakai air biasa, disamak.
Itu tentang sayur-sayuran. Kemudian tentang pasangan, jangan berpikir bahwa menasehati pasangan ini kita duduk lalu kita ceramahi dia. Jadi bagaimana supaya kalimatnya sampai, substansinya sampai, tapi caranya beda-beda. Dengan kajian keluarga. Jadi kebetulan kita punya koordinator di antara kajian arisan keluarga, ya sampaikan ke dia. Tolong Pak, Bang, Kakak, Adik, kajian kita dengan Ustadz Fulan tentang tanggung jawab suami. Nah, jadi tadi Ustadznya ngomong ceramah tentang tanggung jawab suami. Grup, ada grup keluarga. Tolong sharekan video ini. Kalau kita yang ngirim, kayaknya kelihatan kali. Jadi kesadaran yang nggak nambah, tersinggungnya yang nambah. Itu yang kita nggak mau. Substansinya nggak dapat, kelainnya dapat. Nah, bagaimana dengan orang lain? Ini kayaknya ada potongan ceramah Ustadz Somad ini potong, tapi kamu yang ngirim. Nah, dikirimkan ke grup. Arisan keluarga, grup. Dia lingkungannya, circle-nya itu kan 3. Pertama di rumah, kedua di keluarga, ketiga di tempat kerja. Tempat kerja dia kan punya kawan. Mustahil di situ jahat semua. Kata orang komunitas moge ini jahat. Nakal, mabuk, perempuan, narkoba. Ada juga di situ yang baik-baik. Itu kawan-kawan kita yang touring-touring itu baik-baik. Ini Ustadz memang orang moge tapi bukan anak malam. Ini anak tidur cepat. Jam 9, jam 10 udah pulang. Tidur di rumah. Enggak minum khamar. Nah, kawan yang baik ini dikontak. Untuk menyampaikan pesan-pesan. Melalui keluarga, melalui arisan, melalui komunitas, melalui grup-grup. Melalui doa. Doa di waktu malam. Kenapa Allah buat kita susah? Supaya kita punya waktu untuk bermunajat di tengah malam. Supaya kita nangis. Supaya sujud kita lebih lama. Supaya zikir itu lebih terasa. Allah sayang sama kita. Allah mau kita berharap sama dia. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Cobalah tengok suami itu waktu tidur malam. Bangun kita malam, habis itu tengoklah dia. Ini makhluk yang terdiri dari tulang, kuku, bulu, darah, daging. Kalau Allah mau tarik nyawanya dalam satu hembusan napasnya itu waktu dia tidur. Mati dia malam itu. Kalau Allah mau. Memang kalau melengok dia lagi gagah lagi itu memang hebat dia. Coba tengok dia tidur di tengah malam. Coba tengok. Ini suamiku ini yang katanya gagah, yang katanya hebat, yang katanya congkak, yang katanya sombong ini. Dia hanyalah terdiri dari tulang, kuku, darah, daging, bulu yang tergeletak. Kalau Allah mau sentapkan nyawanya mati dia. Kenapa dibuat Allah masih? Kenapa Allah buat dia masih hidup? Kenapa dia masih mendampingi? Ya Allah masih sayang. Allah masih kasih dia kesempatan supaya dia bertaubat. Tapi jalurnya bukan dari ceramah Ustadz Somad. Jalurnya dari lisan seorang istri yang solihah. Dari usaha, dari ikhtiar doa tengah malam. Yahdiyakallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah. Karena usahamu khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jangan pernah bosan. Bagi suami ke istri, yang belum hijrah, yang belum taubat, yang belum mau pakai jilbab. Istri ke suami, yang belum mau berhenti pakai narkoba, yang masih selingkuh, yang masih nakal, yang masih jahat. Ikhtiar. Usaha, doa. Demikian Bang Alvin. Baik, terima kasih jawabannya Ustaz. Mudah-mudahan menjawab Ibu Yuli dari Mempawah. Oh, dekat nih, dekat Pontianak. Terima kasih Ustaz. Barakallah. Sama-sama Ibu.
Kita lanjut penanya berikutnya. Dari kolom komentar saya izin bacakan Ustaz ya. Jadi kalau kita sudah terlanjur melakukan 3 dosa tersebut, bagaimana caranya agar Allah menghapus dosa kita Ustaz? Illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. Wa amana, beriman dengan baik. Wa amila amalan salihah, mengiringi perbuatan jelek buruknya itu dengan amal soleh. Illa man taba, bertobat. Wa amana, beriman. Wa amila amalan salihah, beramal soleh. Ulaika, mereka orang-orang yang seperti ini, yubaddilullahu sayyiatihim, diganti Allah hasanat. Yang pernah durhaka kepada ibu, yang pernah durhaka kepada ayah, yang pernah durhaka kepada saudara, yang pernah mengkhianati istri, mengkhianati tetangga, mengkhianati konsumen, mengkhianati customer, mengkhianati jamaah, yang pernah berdusta, berbohong, menipu, taubat, kembalikan hartanya kalau dia dalam bentuk harta, minta maaf, beriman dengan baik, beribadah, wa amila amalan salihah, salat, zakat, puasa, infak, zikir, baca Quran. Yubaddilullah, diganti Allah sayyiat, semua dosa-dosa itu hasanat, dijadikan Allah kebaikan-kebaikan. Tidak ada gading yang tak retak, tidak ada tebu yang tak berbongkol, tak ada manusia yang lepas dari silap, salah dan dosa. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Bertobat, beriman, dan beramal soleh supaya Allah hapuskan dosa-dosa kita dan Allah ganti dengan kebaikan. Amin. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Saya persilakan berikutnya Ibu Rika Triwardiani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana cara saya menyikapi diri ibu saya. Sebelumnya tuh pernah melakukan seperti santet ke keluarga kami, sampai akhirnya dibuat tuh suasana rumah saya itu panas. Ibu dan ayah saya bertengkar. Ayah saya tidak mau pergi ke toko karena niatnya beliau adalah ingin mengambil usaha ayah saya. Kemudian 2 minggu lalu dia datang lagi ke rumah kami untuk meminta pekerjaan. Saya ada rasa trauma bertemu dengan dia. Tapi ayah saya masih menerimanya. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Kemudian kedua, saya adalah keluarga perantau. Ibu dan ayah saya berasal dari Sumatera. Keinginan ayah saya memang mau berkumpul bersama kakak dan adiknya di Sumatera. Tapi setiap kali kami pulang ke Sumatera itu, adik kakak ayah saya tahunya bahwa kami adalah keluarga yang berada yang memiliki rezeki berlebihan. Padahal niat saya membawa ayah dan ibu saya adalah biar berkumpul karena ayah saya rindu dengan kakak dan adiknya. Tapi setiap pulang dari Sumatera tuh endingnya Ustaz selalu bertengkar karena yang dibahas selalu uang dan uang. Padahal kami kan pulang ke Sumatera pun membutuhkan uang yang cukup banyak. Niatnya adalah berkumpul bersama untuk melepas rindu, bukan perihal uang yang dibahas terus-menerus. Kalau pada akhirnya saya memilih untuk tidak pulang ke Sumatera, apakah itu termasuk dalam 3 dosa Ustadz yang akhirnya saya memutuskan silaturahmi karena tidak bertemu atau bertatap muka? Hanya itu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum. Baik. Permasalahan itu secara umum ada 2. Pertama terkait masalah hukum, masalah uang, masalah benda, masalah tanah, masalah ruku. Yang kedua masalah perasaan. Yang terkait masalah hukum, selesaikan dengan hukum. Jangan yang masalah hukum dibawa ke perasaan. Ustaz Somad, saya ditipu. Ya udah, ikhlaskan aja. Ini nggak nyambung. Kalau dia terkait masalah hukum, masalah harta, masalah duit, selesaikan dengan hukum. Tapi kalau dia terkait masalah tata krama, ngomongnya kasar. Nah, jadi tolong klasifikasikan dulu. Ini saudara saya, anak tiri dari ibu saya,
berarti anak kandung dari ayah saya, apa pasal yang dia langgar? Kalau dia terkait masalah penipuan, masalah uang, masalah motor, masalah duit, lapor ke polisi. Penjara kan dia. Karena hukum itu tujuannya untuk memberikan efek jera. Ada orang yang tidak mempan pakai nasihat. Tapi kalau terkait masalah sopan santun, tata krama, budi bahasa, datang ke rumah pakai celana pendek, masuk sepatu, masuk ke kamar nggak pakai assalamualaikum, itu diselesaikan dengan cara musyawarah, duduk bersama, wa amruhum syura bainahum, kasih tahu. Ini di rumah ini latar pendidikannya belakangnya, latar belakang sukunya beda. Kalau orang Sumatera itu ngomongnya begini, orang di Jawa ngomongnya begini. Bersuara ribut sedikit bagi orang di Jawa itu pantang. Bagi itu. Jadi tolong klasifikasikan dulu masalahnya, baru dapat solusinya. Kesimpulannya, kalau terkait dalam masalah hukum, selesaikan secara hukum. Kalau terkait dalam masalah tersinggung, tata krama, budi bahasa, selesaikan dengan duduk bersama. Musyawarah keluarga. Yang kedua, pulang kampung apa substansinya? Pulang kampung ini apa substansinya? Saya katakan ke ustazah, kita setiap tahun mesti pulang ke Jombang. Kenapa kita mesti pulang? Karena Abi dan Umi masih hidup. Banyak pun duit kita, sehat pun badan kita, besar pun anak-anak ini, pulang kita nanti nggak ada gunanya kalau dia udah nggak ada lagi. Maka saya memutuskan, selagi masih ada nyawa mereka, selagi masih hidup dia, kita pulang. Aku nggak bisa lama. Sehari sebelum Idul Fitri hari pertama silaturahim keluarga, kedua, ketiga pulang kita ke Pekanbaru. Karena saya mesti dengan tetangga-tetangga. Mak ayah saya udah tak ada lagi, tapi saya punya adik, saya punya kawan-kawan. Hari ketiga, keempat kita buat open house. Share, Ustadz sudah ada di rumah. Dari jam 7 pagi, sarapan bersama, makan siang, makan malam, datang. Nah, begitu yang sudah kami lakukan sejak 2022, 2023, 2024, 2025. Sampai terakhir kemarin. 2026 panjang umur, sehat badan. Begitu lagi. Sehari menjelang Idul Fitri, pulang. Dan orang tua masih ada. Kalau ada duit. Apa substansinya? Nah, sekarang pulang ke keluarga saya di kampung emak. Emak saya udah tak ada, ayah saya tak ada. Tapi kata hadis, al-khalatu bimathabatil saudara ibu sama macam ibu. Emak saya adik-beradik 10. Emak saya nomor 10. Ada kakaknya yang masih hidup, umurnya 90. Perempuan. Jadi setiap saya pulang, saya menjumpai kakak ibu saya, emak angkat saya. Karena sejak saya kecil lahir, dia menjaga saya. Jadi saya bilang, kita pulang. Substansi pulang itu menyambung silaturahim, ziarah kubur ke almarhum-almarhumah, habis itu bagi bantuan sembako, karena kita ada paket, mengunjungi sekolah almarhumah emak yang ada di Kisaran, Jalan William Iskandar, mengendorse sekolah, menjumpai anak-anak santri, ngasih semangat. Jadi jelas, kalau tidak ada lagi yang mau dijenguk pulang. Orang tua sudah meninggal, keluarga dari orang tua pun sudah tak ada. Hanya saudara-saudara, sepupu-sepupu jauh. Cukup say hello, apa kabar? Kirim kain sarung dari jauh, kirim kue. Jadi tolong saya kalau mengambil satu keputusan, ambil kertas, garis tengah. Positif, negatif. Kalau pulang nih positifnya apa? Apakah bertemu ayah, ibu, nenek, datuk? Tidak. Cuman sepupu-sepupu jauh. Say hello cukup.
Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihan amal. Karena kalau kita pulang, disangka orang pulang ke Sumatera ini dari jauh duit banyak. Itu ini segala macam. Mau tak dikasih, mau dikasih, tak ada duit. Mau dikasih, tak ada. Mau tak dikasih, jadi fitnah. Kira-kira mudaratnya lebih besar pulang atau tidak? Kalau mudaratnya lebih besar, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih dikedepankan daripada mengambil manfaat. Kalau pulang manfaatnya ketemu, say hello, ketawa. Tapi mudaratnya apa? Nah, jadi pikirkan, catat. Sahibud dar a'lamu bidarihi. Yang punya rumah lebih tahu tentang isi rumahnya. Saya hanya menjawab secara umum. Saya hanya memberikan rumusan, jurus. Terapkanlah ini di tengah keluarga masing-masing. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ibu Rika mudah-mudahan menjawab pertanyaannya ya. Saya persilahkan selanjutnya Ibu Susi Ambar. Juga nggak baik gitu katanya. Maksudnya menyindir orang sholat itu pun belum tentu baik seperti itu. Nah, selama ini beberapa tahun ini saya menjaga diri supaya bukannya saya memutuskan komunikasi dengan orang tua, cuman saya ini sementara saya mengambil keputusan berbicara seperlunya saja seperti itu. Apakah ini sikap saya ini bagaimana menurut hukum Islam? Saya juga tidak mau ada azab ataupun dianggap sebagai anak durhaka seperti itu, Ustaz. Terima kasih dan mohon doanya semoga kami dilembutkan hatinya, kami bisa berkomunikasi, berinteraksi dalam satu rumah itu dengan baik. Karena kami juga punya anak-anak, 3 anak, jadi kami setiap ada pembicaraan atau berbicara dengan ibu ini supaya tidak hal-hal negatifnya itu terekam oleh anak-anak saya seperti itu. Terima kasih Uta. Demikian pertanyaan saya, bagaimana cara mensikapinya. Terima kasih. Yang pertama, bedakan urusan orang lain dengan urusan kita. 2 kamar yang berbeda antara ruang tamu dengan dapur. Ruang tamu itu isinya sofa, bunga. Dapur itu isinya kuali, kompor. Jangan campurkan. Urusan dia melahirkan kita, menyusukan kita, meregang nyawa, membesarkan kita, itu urusan dia. Bahwa dia tidak mengurus kita, itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita membalas dia, menjaga dia, berbakti pada dia. Itu urusan kita. Perlu mendudukkan ini supaya jangan sampai bercampur aduk. Karena kalau bercampur aduk, nanti kita akan membuat keputusan yang salah. Kenapa kamu nggak ngurus dia? Karena dia nggak ngurus saya. Itu meletakkan kuali di ruang tamu namanya. Saya nggak ngurus dia karena dia nggak ngurus saya. Itu namanya meletakkan kuali di ruang tamu. Letakkanlah kuali di dapur. Ruang tamu letakkanlah toples kue, bunga-bunga. Masalah urusan dia, itu urusan dia kepada Allah. Urusan kita, selagi dia masih hidup, membelikan dia pakaian, membelikan dia baju, ngasih dia makanan, memberikan dia tempat tinggal, berbakti kepada dia. Itu urusan kita. Itu nanti yang kita akan ditanya di hadapan Allah. Masalah dia ngurus kita atau enggak, kita enggak ditanya. Kita enggak ditanya Allah nanti. Apakah ibu mengurusmu? Itu enggak ada ditanya. Maka kita persiapkan aja yang ujian kita. Ujian orang enggak usah kita siapkan. Itu urusan dia. Dah, setelah mantap langkah pertama ini, langkah yang kedua.
Kalau ada yang tidak berkenan, masalah sholatnya, masalah jilbabnya, masalah ngomongnya, maka sebagai seorang muslim, kita muslim, dia muslim, kita luruskan. Ini bagian dari nahi mungkar. Bagaimana caranya? Dia punya guru, dia punya senior, dia punya orang lebih tua, dia punya teman, masukkan melalui pesan-pesan. Kita pinjam mulut orang. Dia punya kawan, dia punya konco, dia punya bestie. Dia punya orang yang lebih dituakan. Dia punya komunitas. Kita juga belikan mukena, belikan jilbab, sampaikan. Masalah dia nolak, dia marah, itu urusan dia. Allah mau kasih kita pahala. Pahalanya bukan dari haji, pahalanya bukan dari jihad, pahalanya adalah dari berbakti kepada orang tua. Mengcounter perbuatan dia, ngobrolnya, ngomongnya yang berefek negatif kepada anak, menyinggung perasaan suami, itu teknisnya kitalah yang pandai. Anak-anak kita pahamkan dulu. Ini ibu saya yang melahirkan saya. Allah mentakdirkan saya numpang di rahimnya. Tolong kalian, suami saya, pahami ini. Anak-anak saya tolong. Sementara dia hidup, sementara nyawanya masih ada. Nanti sampai masanya dia meninggal dunia. Dan saya minta kalian sabar. Sebagaimana saya juga minta sama Allah supaya saya sabar. Berat memang. Itu ringan ngomongkannya aja. Mungkin ujian saya, ujian ibu lebih berat dari saya. Saya serumah dengan emak saya dari 2009 sampai 2019 Maret, 10 tahun. Dengan ibu berumur 70 tahun. Alhamdulillah dia sehat badannya. Alhamdulillah dia menjaga saya, membesarkan saya. Sehingga ujian ibu mungkin lebih berat daripada saya. Saya tidak mengatakan seandainya saya di posisi ibu, saya lebih berhasil dari ibu. Belum tentu. Allah ingin memuliakan ibu. Allah ingin mengangkat derajat ibu. Silman qata'aka. Sambunglah pada orang yang memutus. Kalau saya menyambung dengan orang yang nyambung. Tapi ibu dikasih Allah ujian menyambung dengan orang yang memutus. Nah, itu lebih hebat lagi. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan. Ibu juga diberikan kekuatan, anak ibu, suami ibu, keluarga ibu semua. Hanya Allah. Kalau ibu berhasil ini, maka anak-anak ibu nanti akan memuliakan ibu di hari tua ibu. Ini tidak hanya untuk ibu, untuk kita semua. Demikian. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Baik, Masya tabarakallah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya dan Ibu Susi mudah-mudahan menjawab atas pertanyaannya. Bapak Ibu, sudah jam 9:10 ya, kami mohon maaf untuk Bapak Ibu yang sudah angkat tangan cuman belum dapat kesempatan. Mudah-mudahan pekan depan bisa kembali belajar bersama guru kita. Sebelum kita dengarkan kalimat penutup dari guru kita, saya mengajak Bapak Ibu tadi di Mukadimah, saya menyampaikan progres pembangunan Pondok Pesantren Az-Zahra. Jadi insya Allah pembangunan akan terus berlanjut. Ada ataupun tiada kontribusi di kita di pembangunan ini, insya Allah pembangunan ini akan terus berjalan. Nah pertanyaannya, nanti Bapak Ibu tercatat nggak namanya ketika pondok pesantren ini digunakan oleh santri untuk bersujud, baca Quran, sholat, dan lain-lain. Ya, maka saya mengajak Bapak Ibu kontribusi berapapun, bisa dengan nominal paling kecil, nominal Rp10.000 bisa. Saya izin putarkan video terbaru progres pembangunan pondok pesantren Az-Zahra di Riau, Bapak Ibu.
itu dia progres terakhir pembangunan Pondok Pesantren Az-Zahra, Bapak Ibu. Bagi ayah bunda, Bapak Ibu semuanya yang ingin ikut kontribusi berwakaf atas nama diri sendiri atau atas nama orang tuanya, bisa klik link yang sudah kami bagikan di kolom komentar, kolom chat. sidak.id/UAS, sidak.id/UAS. Saya posting lagi. Oke, silakan. Diklik linknya, pilih nominal donasinya, masukkan identitas kita, nomor HP, dan transfer donasinya. Terakhir, kita dengarkan sama-sama Bapak Ibu kalimat penutup atas materi pada malam hari ini berkaitan dengan dosa yang Allah langsung kontan balas hukumannya di dunia. Pada Ustadz, sekaligus dengan doa, kami persilakan. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok pagi. Bagaimana anak kita, bagaimana istri suami, bagaimana keluarga, saudara, bagaimana jiran tetangga. Allah yang mengatur semua. Kalau kita rusak aturan ini, maka efeknya ke kita. Jadi kalau kita mau besok pagi masih nyaman, masih enak, masih tenang, kita setting dari hari ini. Kita khianati orang, jangan heran nanti kita juga jadi korban pengkhianatan. Kita bohongi orang, jangan heran kalau kita nanti juga. Kenapa? Karena kitalah yang menanam. Tangan mencincang, bahu memikul. Apa yang ditanam, itulah yang dituai. Kalau kita sudah tanam padi, ternyata tumbuh rumput, berarti Allah mau menguji kita supaya kita sabar. Bukan berarti Allah tidak adil. Mudah-mudahan dengan ngaji, hati kita lebih tenang, jiwa kita lebih lapang, dan apapun yang terjadi, kita siap menerima. Al-Hazih niat untuk niat yang baik ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna minal mutawasilin. Jadikan kami orang yang menyambung tali silaturahim. La taj'alna minal kha'inin. Jangan jadikan kami pengkhianat. Wa la taj'alna minal kadzdzabin. Jangan jadikan kami para pendusta. Allahumma la tu'ajjil 'uqubatana fid dunya, jangan segerakan azab kami di dunia. Wa la tadakhirhu fil akhirah, jangan azab kami di akhirat. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran pada guru kita yang sudah berkenan berbagi pada malam hari ini, dan saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang masih stay sampai di akhir, ada 400 lebih. Terakhir saya ingin menyampaikan ini ajakan untuk Bapak Ibu yang ingin belajar berkaitan dengan rumah tangga, dengan pernikahan. Ya, jadi guru kita salah satu yang sering berbagi di Sidak, yaitu Ustadz Indra Noveldi, atau sering kita sapa Coach Indra. Beliau adalah konsultan pernikahan sekaligus penulis buku Menikah untuk Bahagia. Insya Allah nanti setiap Jumat Bapak Ibu akan berbagi ilmu dengan kita semuanya, membahas tentang pernikahan, relationship dan pernikahan. Bagi Bapak Ibu yang punya persoalan masalah komunikasi dengan pasangan, ya, yang berkaitan dengan rumah tangga, pokoknya cocok banget ikut agenda ini, ya Bapak Ibu. Tiap hari Jumat, jadi dari tanggal 20 sampai 27 Juli, ya 20 Juni sampai 27 Juli, itu tiap hari Jumat Bapak Ibu jam 8. Jadi kita luangkan waktu juga hari Jumat untuk belajar bersama guru kita juga. Nah, bayar nggak Bang? Nggak bayar sebetulnya, tapi infak aja, infak kelas untuk mensupport operasional dakwahnya dengan 149.000
Bapak Ibu sudah dapat 6 kali pertemuan. Sekali pertemuan itu 1 jam 30 menit. Cara daftarnya, Bapak Ibu bisa klik link yang kami bagikan di kolom komentar Zoominar Series Teman Sakinah bersama guru kita Coach Indra Noveldi. Bapak Ibu bisa langsung mendaftar dengan klik linknya, kemudian di sini ya Bapak Ibu cukup langsung isi nama, nomor HP, dan email. Nama, nomor HP, dan email. Bapak Ibu juga nanti kalau daftar dapat e-book ini, Ngobrol Dulu Baru Sakinah. Ya, tips-tips berkaitan dengan komunikasi, ya, karena 90% rumah tangga itu isinya komunikasi kan. Jadi kita belajar bareng bersama guru kita Coach Indra Noveldi. Ini dipersembahkan langsung oleh Sidak Surga Kami Sedang Al-Quran. Bagi Bapak-Bapak yang ingin daftar, langsung isi aja nama, nomor HP, dan emailnya. Kemudian di sini ada dua pembayaran ya. Pilih salah satu, kemudian klik daftar sekarang. Begitu. Terima kasih Bapak-Ibu. Saya mohon maaf jika ada salah kata dalam memandu majelis kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di pekan depan Bapak-Ibu. Dan insya Allah pekan depan kita akan belajar lagi bersama guru kita. Temanya nggak tahu, nanti kita akan sampaikan di grup WhatsApp atau di admin. Demikian kita cukupkan dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jauh meskipun kita terpisah, tapi kita dekat dalam doa. Istiqomah sampai jannah, sampai jumpa di Baitullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.